Tan Jiu Hong! Lu lihat papa ya kalau papa lagi ngomong? Bodoh apa lagi, Pak? Papa tidak pernah mendengar kata-kata Hong. Jalan kia, gua besarin lu susah-susah, sekarang lu berani lawan, ha? Andai saja kau lihat takjub dan indah, setiap mata tertuju layar sebuah kisah. Lu udah gila ya, luas sekolah yang tinggi-tinggi. Sekolah lu di Amerika, siapin pabrik gula keluarga. Hai ya Hong, lu mau harapin apa dari film-film? Hah? Andai saja kau paham, Mau makan apa? kita hidup penuh cerita, Alah. momen-momen Hidup dari istimewa, bercerita. kisah yang harus Emang diabadikan. Tau lah, lu mau hidup sama film-film lu? Silahkan. Tapi lu inget satu hal ya, Papa nggak sudi modalin film-film lu. Dasar anak muyung. Andai saja kau lihat, kisah yang harus diabadikan, perlu temukan jalannya. Oh, biar ku jadi jalannya, semua untuk kisah abadi. Tan Jiu Hong. Hehehe. Johnny. Aduh. Nih, hao ma. Hao. Hong, gimana? Jadi kan? Jadi John, kan sini sudah jadi mimpi kita dari zaman kuliah. Rumah, produksi, apa? Film. Yeah. Aku ada kejutan sebentar ya buat kamu ya. Sebentar. Apalagi sih Hong? Ya. Tengis ya. Set. Wah, Kino Batavia Film. Nah, itu. Keren Hong, aku suka namanya. Sebentar, aku juga ada sesuatu buat kamu. Apa lagi? Tar, tunggu, tar. Lama kali loh, Wei. Kamera pertama kita. Nih, ini kamera edisi terbaru nih Hong. Coba ya. Berandai kita lihat betapa takjub dan indah, dari lensa sampai layar cerita kita, dari hutan belantara, usir dan noni Belanda, Apapun ceritanya, Kino Batavia. Hong, ceritanya apa ya untuk film perdana kita? Novel romansa Melativan Batavia. Nah, buka ya. Oke. Inilah ceritanya, novel romansa, cerita nan istimewa. Inilah ceritanya, Novel romansa, Melativan Batavia. Apapun ceritanya, ini awal Kino Batavia. Kisah harus diabadikan, perlu temukan jalannya. abadi, temukan jalannya, kisah abadi, Kino Batavia, kisah abadi, temukan jalannya, kisah abadi, Kino Batavia, kisah abadi, Kino jalannya, Batavia, kisah abadi, Kino Batavia, Kino Batavia, Kino Batavia. kisah abadi.
nanti nonton dah film perdanaku. Film perdana. Hai ya Hong, Papa nggak punya waktu yang kayak gini-gini. Malam ini harus ketemu Tuan Cornelis, ada makan malam penting. Udah ya? Kerjaan terus saja Pak yang dipikirkan. Iya, anak kurang ajar ya. Bilang apa kamu tadi barusan? Andai saja kau paham. Mimpi kok yang nggak penting. Andai saja kau lihat. Ngejar kok yang nggak jelas. Kisah yang harus diabadikan. Alah, Perlu temukan jalannya. Oh, biar ku jadi jalannya. Kisah yang abadi, kisah yang abadi, kisah yang abadi. Semua untuk kisah abadi. Bung Hong, selamat ya. Filmnya bagus sekali. Saya harus akui adaptasi filmnya sama seperti di buku novelnya. Saya suka sekali. Selamat ya, Bu. Terima kasih banyak. Mari Bung. Ya, mari silakan. Hong, Ya, Hong. di sini. Nah, Papamu tidak jadi melihat film kita. tidak. Kembalikan, Memang jatuh kan? orang tua itu ya, marah aja kerjanya. Itulah. Melati Van Batavia. Cakep. Kalau masih bujang, mau sama saya? Masih kok, udah silakan aja. Kesempatan. Perjaka. Terima kasih sudah menonton film kami. Baik, kalau begitu, oh kau, bagaimana mau? Mau? Hah? Astagfirullahaladzim. Permisi, apakah Nona suka dengan filmnya? Ya, bagus. Tapi ya, biasa saja. Maksudnya biasa saja bagaimana ya? Ya, seperti film-film dari rumah produksi lainnya. Hampir semua dari buku atau karya panggung. Jadi ya, kurang berkesan saja buat saya. Oh, begitu ya. Maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Tidak apa-apa, sudah biasa menyinggung orang. Maaf. Jadi sebenarnya maksud saya itu justru saya senang sama kamu. Maksud saya senang dapat masukan dari kamu. Nama saya Tan Shu Hong, panggil saya Hong. Nah, saya tahu kan nama Bung ada di poster. Iya. Nama saya Rahayu. Panggil saja saya Ayu, seorang penulis. Kalau begitu, maukah menulis untuk film kami atau menjalin hubungan bersama? Jadi bagaimana? Maukah menulis untuk film kami? Menarik. Tapi saya perlu tahu apa yang ingin kau sampaikan kepada penonton dari film kamu. Oke. Sejujurnya untuk saat ini saya belum ada ide apa-apa sih. Bagaimana kalau kita mulai dari menanyakan apa yang paling dekat dengan hatimu? Dekat dalam hati, mungkin ini yang ku cari. Mungkinkah ini yang ku nanti, kisah yang lekat di hati.
Apakah Diakah katakan hatinya ia mengizinkan untuk singgah nona kelak suatu hari kita berdua bersama. Halo, Bung. Maaf, tadi sedang brainstorming. Mari kita mulai premis ceritanya. Iya, mari. Oke, bagaimana jika seorang laki-laki rupawan mengejar seorang juwita? Itu bukan premis. Kita butuh konflik, sebuah tantangan untuk protagonis kita untuk mencapai tujuannya. Misalnya protagonisnya adalah seorang rakyat jelata yang jatuh hati kepada perempuan bangsawan. Cahaya rembulan berbinar di matamu, sudah hatiku terpikat, tenggelam di dalam syahdu. Meskipun mereka saling suka, tapi banyak yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Ketika asmara bicara, namun ditentang semesta, apa boleh dibuat? Haruskah merajut asa? Namun mereka diam-diam menjalin hubungan bersama. Walau berbeda, kita menjalin cinta di bawah cahaya rembulan berbinar di matamu. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena keluarga perempuan hendak berpindah ke negara asing. Dalima, Kita terus melangkah di bawah cahaya rembulan berbinar di matamu. Pergilah sayangku, kalau begini akhirnya, biarlah kenangan kau ingat saat kau lihat cahaya rembulan berbinar di matamu. Akhir ceritanya cukup sedih ya. Ya, kalau mereka berakhir bahagia, ceritanya terlalu biasa. Hubungan mereka jadi kurang bermakna. Lalu bagaimana dengan kisah di luar cerita ini? Apakah bermakna? Maksudnya bagaimana? Saya kurang paham. Maksudnya kisah cinta kau dan aku. Izinkan aku untuk singgah di hati, kelak suatu hari nanti kita menua bersama. Ketika asmara bicara, ku coba pahami rasa, apa boleh dibuat, ku dengar suara hati.
Di dalam kisah cinta kita terus melangkah di bawah cahaya rembulan berbinar di matamu, berbinar di matamu, berbinar di matamu, berinsan jadi satu. Hong, yuk, sini. Nih, lihat, ada berita terbaru. Apa baik? Cahaya Rembulan telah menjadi cahaya baru untuk perfilman Hindia Belanda yang membuktikan bahwa film-film lokal dapat bersaing dengan karya-karya di luar. Karya Tan Siew Hong dan Rahayu Permatasari terus memikat hati penonton dan membuat mereka bertanya, cerita menarik apa lagi yang akan mereka suguhkan setelah ini? Saya tidak menutup mata bahwa Cahaya Rembulan membawa semangat baru dalam perfilman Hindia Belanda. Semangat yang sangat menggugah dan menginspirasi. Wah, ini kita harus ke Papa nih. Pak, lihat Pak. Film kita dipuji oleh kritikus terkenal Bung Karto. Cincin ah. Cahaya Rembulan, film kamu ya. Semangat baru dalam perfilman Hindia Belanda. Semangat yang menggugah dan menginspirasi. Namun di tengah pujian yang begitu deras, saya rasa perlu mengingatkan bahwa antusiasme tak selalu sejalan dengan kualitas eksekusi. Apa ini, Hong? Cahaya Rembulan memang berhasil menarik perhatian. Tetapi perhatian tidak selalu berarti kekaguman. Eksekusi mereka dengan segala hormat masih terlihat amatir. Mulai dari adegan yang terasa terpotong-potong, terburu-buru. Tan Siew Hong, lu bilang lu bisa hidup dari film, ah? Jadi selama ini ya, lu habisin waktu lu, tenaga lu, dan duit lu untuk hasil yang amatir, hah? Gini caranya hidup dari film ya. Amatir. Ini masuk koran loh, Hong. Kalau Akong baca gimana? Kalau kolega bisnis Papa baca gimana? Nama lu ada di sini. Lu bikin malu keluarga ini, Hong, namanya. Kalau gitu buat apa sekolahin lu jauh-jauh ke Amerika? Hasilnya amatir. Anak gagal kamu, Hong. Pentan. Tak apalah, itu hanya satu kritik saja. Iya, mereka hanya pandai berkata-kata, tapi tidak ada isinya. Dan kita buktikan pada mereka Mana buktinya? yang hanya bisa bersuara. Mana buktinya? Ayo kita bungkam pada kritikus-kritikus ini dengan film-film kita berikutnya. Dengan gampang kata-kata mereka lontarkan, berikan seluruh cinta untuk setiap karya, berikan seluruh jiwa juga raga. Film Gadis Pulau Jawa menjadi sensasi terbaru dari Tan Siew Hong. Buktikanlah. Lihatlah, lihatlah, tunjukkanlah. dan sumpah ku relakan seluruh jiwa, berikan seluruh cinta untuk setiap karya, berikan seluruh jiwa juga raga. Oh.
ku buktikan, Desaku desa, kan ku buktikan, Dari di Pancoran. kan ku Tan buktikan. Shu Hong tidak akan dapat menandingi produksi seindah buatan dari Hollywood. Pada mereka Buktikanlah, kan ku buktikan, Tunjukkanlah. belum berakhir. buktikanlah, Ku buktikan tunjukkanlah. kepada Papa. Kamu anak Papa saya. tak pernah percaya. Buktikan. Ada kabar dari rumah tentang Papa. Katanya jantungnya. Ku berikan segala raga untuk kisah ini. Kalian lihatlah, lihatlah inilah. Ku relakan segenap jiwa untuk kisah ini. Lihatlah inilah, bukti dan sumpah. Tan Shu Hong, kau yakin kita produksi film dengan anggaran sebesar ini? Iya, kita kan buat film terbaik se-Hindia Belanda. Tidak, se-Asia Raya. Kan ku tunjukkan, kan ku buktikan. Sudah hilangkah akal sehatmu? Kau pertaruhkan semua tabungan kita, semua yang kita bangun bersama, semua hanya untuk filmmu. Film kita, Hong, film kita. Ku berikan segala rasa, cobalah untuk bermimpi untuk film kita. Terbaik se-Asia Raya. lihat, sadarkah apa yang sebenarnya kau pertaruhkan, Hong? Sebenarnya kamu menulis cerita ini untuk penikmatnya atau agar kamu dielulukan oleh para kritikus itu? Tidak cukupkah yang kita punya, yang telah kita bangun bersama? Kita akan jadi keluarga. Apa yang kau cari? Apa yang kau kejar? Lihatlah sekitar. Tak cukupkah? Tak cukupkah? Buktikan pada mereka, Tidak cukupkah? buktikan belum berakhir. Yang kita punya. Ku berikan Apa yang kau cari? ku relakan Apa yang kau kejar? segalanya, jiwa dan raga. Ku relakan Sekitar segalanya cukupkah? untuk kisah ini walau sendiri. Segalanya, Sekitar segalanya, cukupkah? kisah ini Sekitar segalanya. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, ini adalah siaran darurat dari Batavia, tanggal 8 Maret tahun 1942. Pemerintahan Hindia Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang. Saya ulangi, pemerintahan Hindia Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang. Atas nama Kekaisaran Dai Nippon, seluruh kantor dan aset Kino Batavia Film akan disita dan dialihkan untuk kepentingan Kekaisaran. Barang siapa melawan akan dihukum dengan tegas.
Apa-apaan nih? Kau bakar kantor kita, habis suka semua karya kita, Hong. Jika kita tidak boleh memilikinya, mereka pun juga tidak. Gila. Ku berikan segala raga untuk kisah ini. Kalian lihatlah, lihatlah inilah. Ku relakan segenap jiwa untuk kisah ini. Berakhir sudah, usai di sini. Usai di sini. Papa udah di sini. Udah ya, jangan nangis ya. Nak, Papa mau minta maaf ya. Kamu sudah lahir di saat hidup kita sedang rumit, sedang susah. Maafkan Papa. Papa juga selalu egois. Mikirkan pekerjaan terus. Tidak pernah mikirin kamu. Tidak pernah mikirin mama kamu. Papa sadar. Apa yang Papa butuhkan itu di depan mata Papa kok. Kamu sama mama kamu, itulah kisah abadi Papa. Tak pernah kusangka ada kisah yang lebih indah. Suara tangismu jadi kecil mungilmu. Izinkan kutuk jadi ayahmu. Sebuah cerita baru kita tulis bersama, tak lagi hanya berdua. Akhirnya kutemukan sebuah makna sejati. Kisah yang tak perlu megah namun dekat di hati. Ini kisah abadi. Hong, perang telah usai. Masih ada tempat untuk kita di dunia film. Dunia butuh cerita-cerita baru dari kita berdua.
John, kami sudah cukup. Oh, ada kalanya yang sederhana sudah bahagia. Aku serahkan Kino Batavia Film kepadamu, John. Dijaga ya, baik-baik. Oh, ada kalanya duka hilang dengan hangatnya cinta. Ini kisah-kisah kami, walaupun kami berbeda, abadi di dalam memori. Detik hari kan menjadi saksi, cerita dari setiap kita, cerita seorang ibu, Cerita seorang seniman, Kisah-kisah perjuangan seorang sahabat.